Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC makes everyone speak. Hello everyone, it's me Abdus and welcome back to our channel Kampung English LC. And in this video, I'm going to be sharing with you my experience learning English and the problem that I face. Jadi saya akan membahas tentang masalah-masalah yang saya hadapi dan masalah-masalah yang dikeluhkan oleh teman-teman saya ketika belajar bahasa Inggris. Oke, jadi kita akan mulai dari pertama yang masalah mulai dari mana ketika baru pertama mau belajar bahasa Inggris. Yang pertama, otomatis ketika orang mau belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun itu, mereka harus punya kosakata di kepala mereka. Seperti itu. Untuk apa? Untuk ngomong pastinya. Seperti itu. Nah, cara memperoleh kosakata itu tersebut, yang saya lakukan adalah saya menghafal. Nah, kalau misalnya problemnya di sini adalah ketika orang itu kesusahan dalam memorizing something atau menghafal sesuatu. Saya akan menyarankan untuk menonton video, English video, dengan menggunakan English subtitle. Jadi ketika kamu nonton menggunakan English subtitle dan kamu nggak ngertinya di mana, pause videonya dan setelah itu catat vocab yang kamu lihat di situ dan setelah itu kamu hafalkan. Karena apa? I don't know, the situation is just different. Itu akan lebih mudah masuk daripada kamu menghafal lewat buku. Seperti itu. Terus menghafal itu bukan hanya menghafal kosakata. So instead of memorizing vocabulary, contoh, kamu lebih baik menghafal kalimat dari bulenya langsung atau dari native speaker-nya langsung. Seperti saya pernah mendapat tips and trick dari salah satu polyglot atau pelajar bahasa atau orang yang suka bahasa. Dia bilang bahwa instead of memorizing satu kata kayak door, pintu, kamu mendingan hafal satu kalimat. Open the door, buka pintu. Seperti itu, buka pintunya. Nah, itu kan langsung ada pintu dan itu udah masuk dalam kalimat. Nah, ketika kalian menghafal kalimat, bedanya apa sih sama menghafal kata? Menghafal kalimat itu lebih mudah. Contoh, anak-anak yang saya ajarkan, mereka itu lebih gampang menghafal expression atau kalimat dibandingkan menghafal kosakata. Seperti itu. Karena apa? Ketika itu udah jadi satu kalimat, mereka bisa menggunakannya dalam percakapan. Tetapi kalau mereka menghafal kosakata, mereka harus struggling untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk menyusun kata-katanya dulu menjadi sebuah kalimat baru mereka berbicara. Nah, maka dari itu daripada menghafal kata juga efektif, tapi mendingan kamu hafal kalimat. Agar apa? Agar lebih mudah digunakan dalam percakapan. Seperti itu. Yep, that's the tips and trick to memorize something, you know. Okay, going to the next point, grammar. Okay, grammar is a big deal. Grammar itu adalah masalah yang sering banget dihadapi oleh murid-murid, sering banget dikeluhkan oleh orang-orang yang belajar bahasa Inggris. Oke, di sini saran saya adalah tipikal orang yang belajar grammar, cuma grammar yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi saya sarankan agar kalian yang struggling dalam memahami grammar untuk memilah-milah grammar mana yang kamu gunakan dalam percakapan. Seperti itu. Contoh kayak simple present, present continuous, present perfect, dan bla bla bla. Grammar-grammar yang basic seperti itu, yang emang digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Jadi itu lebih mudah gitu loh, grammar-grammar tersebut lebih mudah diaplikasikan ke dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Tapi kalau misalnya mau belajar grammar yang higher atau tingkatnya lebih tinggi, it's another option, it's another topic seperti itu. Itu masalah yang lain. Jadi kita bahas ini grammar yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Terus misalnya kamu belajar grammar di kelas, terus kamu nggak tahu cara mengaplikasikannya. Oke, based on my experience, saya pertama mulai belajar bahasa Inggris dengan speaking. Nah, ketika saya udah mulai belajar dengan speaking, saya mulailah pindah ke next level yaitu grammar. Saya pindah haluan ke grammar. Nah, the time ketika saya belajar grammar itu saya kesusahan mengaplikasikannya ke dalam speaking. Nah, di sini at that point kamu akan kesusahan mengaplikasikan grammar ke dalam speaking kamu. Tapi just do it. Lakukan aja. Walaupun kamu ngomong harus mikir-mikir, kalau kamu terus melakukan itu, terus-menerus, on and on, lama-lama kamu akan terbiasa dan speaking kamu bisa speak grammatically. Seperti itu. Jadi, pelajari grammar, coba aplikasikan ke dalam speaking kamu, walaupun ntar speakingnya jadi terbata-bata, tapi kalau kamu lakukan terus-menerus, akan lancar. Seperti itu. Terus, kembali ke poin pertama yang menghafal kalimat. Kenapa saya menyarankan kepada kalian untuk menghafal kalimat? Karena apa? Ketika kamu menghafal satu kalimat, itu otomatis grammarnya udah benar, seperti itu. Atau usable, walaupun kadang-kadang bule kan mereka bengkok-bengkokin dikit grammarnya, atau kadang mereka hilang-hilangkan dikit grammarnya, tetapi ya tetap usable, understandable, dan lain-lain, seperti itu. Yeah, grammar is complicated, you know, but it's important. Tapi penting seperti itu.
Okay, we are going to the last part, kasus yang paling sering dialami oleh pelajar-pelajar bahasa Inggris. Ngerti tapi nggak bisa balas, seperti itu. Ya, banyak banget yang mengalami fase ini, dan ini this is the most annoying, fase yang paling nyebelin ketika kamu itu bisa memahami apa yang diomongi orang, tetapi kamu tidak bisa membalas. Itu kayak gregetan atau gimana gitu. Nah, makanya poinnya apa? Saya punya tips and trik untuk kalian yang mengalami fase ini, di mana kalian bisa memahami orang ngomong tapi kalian nggak tahu cara balasnya. Jadi kalian harus praktek. Nggak mungkin kamu itu ngerti tapi kamu nggak bisa ngomong sama sekali. Kamu pasti bisa ngomong dikit-dikit seperti itu. Nah, jadi apa yang sedikit yang ada di otak kamu, usahakan kamu pakai setiap hari. Atau poin pertama, menghafal kalimat dan menghafal frasa. Coba untuk gunakan, jangan malu untuk praktek. Ya, orang yang takut salah ketika ngomong itu udah salah. Itu adalah kesalahan dalam belajar bahasa Inggris. Ketika mereka takut salah untuk memulai, ketika mereka takut salah untuk ngomong hanya karena grammarnya buruk, pronunciation-nya buruk, dan lain-lain seperti itu. Jadi jangan takut, don't care about it. Jangan, nggak usah peduli yang kayak gitu-gitu. Praktek aja dulu, kamu adalah pelajar dan it's normal ketika kamu melakukan kesalahan. Jadi saya harapkan agar kalian berani untuk mempraktekkan bahasa Inggris sebisa kalian, karena semakin kalian mempraktekannya, semakin lancar kalian berbicara, seperti itu. That's what I did, like I practice all the time with my friends, with the native speaker, with my teacher's friend, dan lain-lain seperti itu. Jadi usahakan agar kalian rajin-rajin mempraktekannya. Satu, kadang orang tuh mau praktek tapi nggak punya partner. Nah, jadi pertama kamu harus punya partner dulu. Kamu harus punya partner di mana dia juga willing untuk belajar bahasa Inggris, nggak judging kamu bahwa kamu sok-sokan bahasa Inggris atau apa. Jadi coba untuk praktek sama dia dapat kasih feedback, kamu juga praktek. Nah, semakin sering kalian praktek, semakin lancar kamu. Problemnya adalah ketika orang ini dia nggak punya partner. Kuncinya apa? Talk to yourself. Saya sering melakukan seperti di dalam diri saya ada dua karakter. Saya akan mengambil satu topik yang pro dan kontra. Saya juga yang pro dan saya juga yang kontra. Contohnya, saya akan mengemukakan opini bahwa, oh, I disagree with this case because of blah 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 blah. Terus suddenly I switch myself, kayak saya menjadi orang yang kontra sama itu, dan saya bilang, oh, but blah blah blah, like, jadi saling membantah dengan diri sendiri seperti itu. Jadi coba untuk talk to yourself seperti itu. Saya juga melakukan hal yang seperti talk to mirror. Jadi saya sering berbicara di cermin dan hal-hal seperti itu. It's effective, itu efektif seperti itu. Trust me, it works. Ya, itu sih saya rasa tips and trick dan problem-problem yang biasa dihadapi oleh murid-murid selama belajar bahasa Inggris. Jadi saya harapkan agar kalian bisa menghafal vocab atau menghafal kalimat, dan setelah itu coba untuk belajar grammar dan praktekkan grammarnya ke dalam speaking kalian. Walaupun terbata-bata, jika dilakukan terus-menerus akan lancar. Dan yang terakhir adalah practice. Coba untuk praktek, karena the main point ketika orang itu mau improve suatu bahasa, maka dia harus ngomong seperti itu. Kalau misalnya dia cuma dengar dan paham, otomatis skill yang dia dapatkan cuma listening, seperti itu. Dia dengar dan dia paham, tapi dia tidak bisa membalas. Jadi kamu harus punya skill speaking, yaitu dengar, mendengar, paham, dan kasih feedback, seperti itu. Itulah problem yang biasa dihadapi dan problem solving yang saya lakukan seperti itu. Okay, I hope that this video will be useful for you guys. Okay, I think just that's for today, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, share, and then like this video. And if you have comment, you can put that over here. Okay, thank you so much and see you. Kampung Inggris Elsie.